80% seller ternyata itu bisnisnya nggak bisa berkembang gara-gara nggak ngerti hal kecil ini. Jadi gini, belum lama nih, gue baru ada satu calon klien yang datang ke Mea, terus bilang gini, ini gue punya produk A, bisa nggak dijalanin? Ini produk tuh salah satunya ada yang dikerjain sama influencer terkenal lah, sama artis lah segala macam. Nah tapi penjualannya kecil gitu loh. Terus gimana caranya kalau misalnya gini, bisa nggak kalau misalnya kasih hitungan di mana kita keluarin sekian dapatnya sekian? Dan lo tahu nggak jawabannya adalah kagak bisa. Kenapa kagak bisa? Gini, sebelum gua bahas, gua mau kasih tahu kalian salah satu cara yang nentuin apakah bisnis lo bisa running atau enggak, apakah bisnis lo sehat atau enggak. Karena sebenarnya laku atau enggak tuh bener-bener tergantung sama hal ini banget. Tapi sebelumnya buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat subscribe dan aktifin tombol loncengnya ya. Nah jadi gini, gue tahu mayoritas seller itu pengennya gini, gue bikin produk, apalagi kalau yang bikin produknya orang terkenal gitu kan, atau misalnya nggak usah terkenal lah, pokoknya kita juga lo bikin produk, pengennya begitu lo bikin itu produk bisa laku, bener nggak? Terus laku ribuan, laku puluhan ribu, terkenal, dan itu hidup bahagia selamanya gitu ya, udah kayak fairy tale-nya Disney banget gitu ya, happily ever after, asik. Tapi faktanya lo tahu sendiri kagak kayak gitu. Nah itu ada kasus pertama dimana orang bikin pengen langsung laku. Nah ada lagi kasus kedua. Jadi ini gue mau bahas sama kalian banyak contoh kasus nih ya. Jadi mungkin video ini agak berat dikit tapi bikin lo pinter lah, percaya sama gue, makanya lo terusin sampai habis ya. Yang kedua adalah ada satu bisnis yang bilang gini, ini gue udah jualan tapi ini omset gue tuh 80% heavy di ads banget. Kalau gue kagak nge-ads itu orderannya nggak ada gitu loh, jadi turun banget, jadi kayak harus keluar terus gitu kan. Nah gue mau nanya sama lu, mana yang lebih bagus? Yang pertama nggak mau ngiklan, pengennya langsung rame, ini agak nggak mau kedua. Yang kedua ngiklan terus, kalau nggak ngiklan nggak hidup gitu kan, bener nggak? Sehatnya nih kalau misalnya kita tuh punya penjualan, punya omset kalau dari ngiklan doang, nggak ngiklan nggak hidup gitu kan. Pasti banyak orang bilang kagak sehat. Bener nggak? Yang paling ideal adalah kalau bisnis lu bisa punya model yang ketiga. Yang ketiga apa? Lu ngiklan gacor, lu kagak ngiklan, ya turun sih, fair ngomong lah, nggak mungkin enggak gitu kan. Tapi nggak turun-turun amat, tetap gede. Nah, terus gimana caranya buat kayak gitu? Nah, di sini ini bakal gua spill poin-poinnya. Yang pertama, bisnis pertama ketika lu nggak pernah nge-ads gitu kan, lo ngarepinnya organik semua. Bukan organik itu nggak bagus, tapi kadang gue sering nemuin banyak seller itu ketika bikin produknya itu nggak market fit. Jadi nggak market fit kayak gimana? Nggak market fit tuh kayak gini, lo bikin produk, lo punya nama, atau misalnya lo nggak punya nama gitu kan, lo bikin produk, lo pengennya sesuai yang kita mau, tapi itu bukan yang market mau. Hasilnya apa? Produk lo susah buat laku gitu kan. Nah kalau bisnis lo kayak gini gimana gitu ya? Kalau kayak gini lo mau gratisan nggak mungkin bisa maju. Nah, jadi apa yang harus dilakuin kalau kayak gini? Kalau kayak gini, lo harus pindah ke bisnis yang kedua. Jadi sebenarnya gue bahas ini, 3 model ini sebenarnya tuh kalau gue lihat zaman sekarang ya, ini tuh 3 model bisnis yang emang urutannya harus kayak gitu. Di awal nih, kalau lo udah bikin produk, nggak laku, ngapain? Lo cari traffic. Jadilah bisnis kedua. Bisnis kedua itu adalah satu bisnis yang punya duit kalau nggak ads. Tapi sehat nggak? Nah, kan tergantung kan. Kalau kata platform sehat-sehat aja. Kenapa? Ya mereka juga mau cari duit guys. Kan mau doang pengen cuan. TikTok kayak, Shopee kayak segala macam, dia juga cuma dari iklan. Anjir, lu kalau nggak mau bagi ya mereka juga nggak mau bagi lu. Malah gue nemuin satu fun fact nih ya, ini yang lagi gue alamin ya di akun TikTok gue. Jadi kalau akun TikTok gue tuh gue iseng ya, di awal gue bikin itu benar-benar di awal full organik, dan itu hampir 3 tahunan, 3-4 tahun terakhir benar-benar full organik. Dan ketika organik itu gue ngerasa kayak akun gue stuck, ada stuck di titik tertentu gitu. Gue main iklan tapi bukan dari akun itu gitu, beda. Nah ketika gue gabungin iklan, sekarang akunnya tumbuh lagi gitu. Jadi kayak, ini kayaknya emang mereka minta duit nih, lu kagak kasih duit kagak naik-naik gitu. Jadi emang harus bagi-bagi lah gitu ya. Tapi make sense juga sih ya. Nah jadi pertama lu memang kayak gitu, kedua lu memang pasti harus ngalamin, lu harus nge-ads. Tapi sehat atau enggak tergantung. Kalau ads doang kagak sehat. Nah terus yang harus sehat gimana? Nah lu tuh harus bisa jadiin ads itu buat dapat yang namanya repeat order. Nah, repeat order kayak gimana nih? Nah, yang sehat itu yang ketiga. Di mana lo nge-ads itu buat dapat orang baru, repeat order itu buat bikin omset lama. Nah, maksudnya kayak gimana sekarang gini deh. Coba gue mau ajak lo hitung-hitungan sedikit ya. Ini agak complicated dikit, tapi gue pengen lo ngerti ujungnya gitu ya. Contoh gini. Lo bayangin kalau misalnya dalam 1 bulan kalian itu jualan, ngiklan.
dapat 1.000 pembeli. Masuk akal nggak sih? Masuk akal banget ya kalau menurut gue ya. Nah, bulan depan logikanya nih, tapi ini memang tergantung model bisnisnya, tapi harusnya yang sehat itu kayak gini. Bulan depan harusnya 1.000 pembeli ini kan nggak mungkin semua nggak ada yang nggak beli lagi, bener nggak? Ada yang namanya retention rate atau orang repeat order lu berapa gitu loh. Kalau 1.000 dan bulan depan nggak ada yang beli lagi satupun, wah itu bisnis lu kacau balau gitu kan. Atau lu harus iklan buat dapat beli, itu juga lu kacau balau. Malah menurut gue cenderung kurang cerdas. Kenapa? Lalu udah punya pembelinya, kenapa lu beli lagi harus ngiklan gitu kan? Nah, di sini lu perlu lakuin yang namanya, kalian pernah dengar nggak istilah list building atau bikin database. Jadi pembeli kalian harus punya datanya. Nah, pertanyaannya adalah pasti banyak seller yang bilang, gimana caranya gue jualan di Shopee itu ditutupin, gue jualan di TikTok juga sekarang tutupin nomor teleponnya, ya kan? Bener kan? Nah, di sinilah lu perlu main sedikit. Cara mainnya gimana? Dengan lu bikin yang namanya thank you card. Lo bisa bikin bonus, lo bisa bikin voucher, lo bisa bikin kupon, apapun itu, kasih voucher yang menarik supaya pembeli lo nge-WA lo, kontak kalian. Tujuannya apa? Kalian kumpulin data. Nah, kalau misalnya lo cara ini dilakuin, ini yang sehat ya. Jadi ketika lo punya 1.000, gue tahu ketika kita kirim 1.000 barang gak mungkin semuanya ngechat. Tapi dapat kali kayaknya 20-30%. Lo punya satu bulan ini 300. Bener nggak? Bisa nggak 300 ini lo tawarin? Sekarang lo tawarin aja ya. Masuk akalnya cuma 30% deh yang belanja. Lu dapat 100 repeat order. Yang artinya bulan depan ketika lu nge-ads lagi, carinya kan 1.000 lagi, bener nggak? Tapi lu udah punya 100, jadi 1.100. Nah, kita lakuin lagi nih cara ini. Lu punya nambah database 300 jadi 300, jadi 600. Udah gitu 600 tambah lagi 100, bulan depannya jadi 1.200. Nah, kalau lu lakuin cara ini secara multiplikasinya jalan, ada satu titik di mana lu nge-ads ataupun lu kagak nge-ads, itu omsetnya bakal stabil. Kenapa? Karena pembeli repeat ordernya udah ada. Yang jadi masalah cuma satu. Gimana kalau barangnya udah nggak disukai? Nah, itu orang udah kagak repeat order. Tapi kalau lu punya data banyak, gua rasa lu bisa jual produk apapun lagi. Gitu loh. Nah, itu dia caranya biar bisnis lu sehat tanpa ads. Jadi, main ads itu bikin bisnis sehat atau sakit sih? Coba lu kasih tahu gua pendapat lu di komen.